Kami, Proswa Official, mempunyai harapan untuk bisa belajar dan bekerja sama bersama Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Lokal Pangalengan Biladi. Usaha yang bergerak di bidang pengolahan susu sapi asli yang diambil dari Koperasi Peternakan Bandung Selatan, yang kemudian diolah menjadi berbagai macam cemilan khas Pangalengan seperti permen karamel, dodol susu, dan juga noga. UMKM Biladi ini oleh-oleh khas Pangalengan yang mungkin penjualannya itu ditunjang oleh wisata-wisata Pangalengan yang bagus-bagus saya gitu. Jadi pengunjung juga banyak ke sini dan alhamdulillah UMKM Biladi ini untuk masyarakat sekitar wilayah industri kita bisa memperkerjakan ibu-ibu yang mungkin kalau segi usia sudah nggak bisa diterima ke pabrik-pabrik gitu ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pekerjaan, ada penghasilan buat kelangsungan hidup mereka kayak gitu. Dengan dukungan seluruh pegawai yang ada, Pak Dani terus memproduksi permen karamel agar tetap maju. Peralatan yang digunakan untuk membuat permen karamel masih terbilang sederhana dan sangat tradisional. Untuk pengerjaannya membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang baik sehingga hasil yang dibuat akan lebih baik. Pak Dani juga sempat memberikan saran kepada kita bagaimana cara untuk memulai sebuah usaha dengan baik. Kita kalau untuk memulai usaha, kita planning dulu gitu ya. Dulu juga sama UMKM Biladi ini di planning dulu dari kita mau buat apa, terus ketersediaan stok bahan bakunya kayak gimana gitu ya. Kalau kita di bidang makanan gitu ya, seperti itu. Kalau mungkin di usaha-usaha yang lain juga sama ya, planning usahanya itu kita mau buat apa, kita mau usaha apa, terus konsumennya juga itu kayak gimana. Nah, kita harus tahu juga ini konsumennya, barang kita ini bisa laku atau tidak, bisa kejual atau tidak. Terus dari segi mental juga kita harus kuat tuh, kayak gitu. Di dunia usaha itu pasti yang namanya gagal di awal itu banyak. Nah, tergantung pada kita apakah kita mau menyerah di awal yang gagal atau terus kita mencobanya. Kita juga di 2008 itu penjualan kan cuman sedikit kayak gitu. Cuman kita terus pertahankan segi kualitas bahan kita pertahanin yang bagus gitu ya. Seperti itu untuk membuktikan ke konsumen bahwa kualitas barang kita itu murni bahan dari susu. Nah, mungkin usaha yang nanti mau dijalankan sama kelompok ini juga kayak gitu ya. Jadi segi mental kita harus benar-benar jangan cepat menyerah gitu ya. Jangan terpaku ayeuna sekarang ke modal uang gitu ya. Dunia bisnis, dunia usaha itu skill yang paling utama itu skill. Apakah kita skill di penjualan, apakah kita skill di pembuatan barang ya. Nah, kayak gitu. Jadi mental, skill itu harus diasah. Nah, baru ke modal uang. Kalau kita udah punya skill, orang lain pun bakal tertarik untuk invest ke kita. Nah, jadi kalau kita mental udah kuat, kita skill juga udah ada, nah untuk uang itu datang sendiri. Nah, kayak gitu sih. Kami Proswa bekerja sama dengan Biladi dan memberikan rekomendasi rasa baru untuk berkembang inovasi baru. Setelah kami selesai bekerja sama dengan UMKM Biladi, kami melanjutkan ke salah satu wisata yang ada di Pangalengan, yaitu Timo Highland.
Dampak pariwisata terhadap UMKM Pangalengan mungkin bisa dilihat dari kalau khususnya di Pangalengan ini, khususnya di Nim Highland ya Kak, itu berdampaknya kalau buat UMKM itu di sektor souvenir Kak, souvenir, oleh-oleh kayak gitu. Pariwisata telah membawa pengaruh yang baik terhadap UMKM Pangalengan. Dengan adanya pariwisata yang menjadi wadah untuk memasarkan produk-produk yang ada di Pangalengan. Jadi perusahaan kita ini, Nimo Highland ini, gitu, kita itu mendukung buat UMKM sekitar Pangalengan itu buat unjuk gigi gitu ke pasar luas untuk produknya memang bisa dipasarkan. Dengan adanya pariwisata sebagai sarana promosi untuk UMKM Pangalengan sangat memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan produksi dari produk tersebut. Dan ya sejauh ini Nimo Highland itu memberikan dampak yang sangat besar, termasuk boleh kakak lihat di souvenir sana itu kita 90% itu produknya itu dari Pangalengan teh. Kalau ini boleh bisa nanti dilihat-lihat ya teh. Nah terus buat dampak sekitarnya juga di F&B teh, di sektor F&B kita juga memboyong gitu pedagang-pedagang yang emang awalnya itu mungkin cuman dagang di pinggir jalan atau buka kios di rumahnya gitu teh. Jadi mereka kita sediain tempat lah buat berdagang di sini gitu. Jadi sangat membantu untuk para UMKM di Pangalengan. Iya, di Pangalengan khususnya itu sangat membantu. Seperti itu kan. Pengaruh lainnya juga dapat dilihat dari segi banyaknya masyarakat lokal yang mendapatkan pekerjaan di UMKM tersebut, karena banyaknya produksi juga mempengaruhi tenaga kerja. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak tentang peduli lingkungan? Peduli lingkungan, lingkungan. Ya. Kalau menurut saya sih, dari lingkungan itu yang lebih utama pengelolaan sampah. Dimana bagaimana caranya mengubah sampah menjadi rupiah agar orang lain bisa lebih tertarik gitu dalam mengelola sampah. Jadi gak banyak orang lagi yang membuang sampah sembarangan gitu. Karena permasalahan lingkungan yang utama untuk sekarang adalah sampah. Oh iya. Baik Kak, karena kakak udah jawab, makasih ya udah jawab, dan ini oleh-oleh dari kami. Oh iya. Dari Pak Ismail Amanah. Oh. Dan ini ada dari UMKM Biladi juga, kami bekerjasama dengan UMKM Biladi. Dan ada sedikit himbauan, sering boleh nyapa enggak dulu. Oh, benar. Siap. Boleh di-follow ya Kak nanti IG-nya Proswa Official sama YouTube-nya. Oh ya, makasih. Makasih ya Kak. Iya, makasih. Ya, terima kasih Kak. Saya punya satu pertanyaan, kalau kakak bisa jawab dikasih. Yang bertanya Kak, seberapa penting kita menjaga kebersihan di lingkungan? Penanganan lingkungan juga, terus ya buat kebersihan sekitar. Jaga ekosistem. Ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, ada sedikit dari kami. Jangan lupa Kak di follow. Oh iya, oke. Maaf mengganggu waktunya Kak. Apa yang akan Kakak lakukan jika melihat oknum yang membuang sampah sembarangan? Kita tegur. Tegur ya? Iya. Terus? Biar buang ke tempat sampah. Oh iya. Ini kami ada sedikit hadiah untuk Kakak. Tolong diterima ya Kak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat para wisatawan terhadap kebersihan lingkungan? Jangan buang sampah sembarangan. Terus apa lagi ya? Ya, menjaga lingkungan aja. Pak, ini saya ada sedikit hadiah dari kami karena Bapak telah menjawab pertanyaan dari saya. Mohon diterima.
Siap. Atur nuhun. Terima kasih Bapak. Upaya pencegahan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah, Bu? Sampah, oh ya, kalau ada sampah organik dan anorganik ya. Kalau saya di rumah kalau saya yang organik saya bisa jadi buat pupuk kompos kayak gitu. Ya kayak kardus juga bisa, daun-daun kering yang di rumah, terus yang bekas-bekas sisa-sisa sayuran masak gitu. Kalau selama ini sih sementara itu. Terus yang minyak jelantah juga baru rencana, tapi sedikit baru tahu ilmunya, katanya bisa jadi ini ya, bisa dijadiin sabun dan sebagainya lah itu, tapi belum coba, belum praktek. Teman-teman baru nyari-nyari itu aja. Terus apa lagi? Kalau intinya berusaha memilah ya harusnya ya, dipilah antara yang apa sih namanya tuh? Yang botol-botol atau yang terus yang apa namanya saya juga nggak tahu. Ya inilah itu aja. Oh ya Bu, makasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Ini Bu kasih sedikit oleh-oleh. Pertanyaannya, apa jadinya jika masyarakat atau wisatawan kurang memperdulikan lingkungan? Kalau masalah itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Karena kalau masalah kebersihan itu timbulnya dari diri kita sendiri. Mungkin sih gitu. Terima kasih ya. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kita. Kita dari Islahul Amanah. Saya terima mas kawinnya Mas kawinnya sih saya terima hadiahnya ya. Ya, makasih ya. Sama. Ya. Sedikit demi sedikit kami melangkah untuk kami belajar dan membawa perubahan, dan cukup sekian yang bisa kami persembahkan dari hasil observasi kami.